Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Erindra Prayoga dengan NPM B1A 021209. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori hukum alam pada masa John Locke. Nah, di sini ada latar belakang dari seorang John Locke sendiri. John Locke ini merupakan seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris. Kemudian ia hidup pada tahun 1632 sampai 1704 di bawah kekuasaan pemerintahan William III, yang dimana sifat pemerintahannya adalah monarki yang sudah agak terbatas. Kemudian kita lanjut pada ajaran John Locke sendiri. Ajaran John Locke tentang negara dan hukum nantinya akan menjadi jembatan antara pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-17 dengan pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-18. Dari ajaran John Locke sendiri, yang perlu mendapatkan perhatian istimewa adalah tentang pendapatnya mengenai hak-hak alamiah manusia yang tidak dapat diserahkan kepada masyarakat dengan melalui atau dengan suatu perjanjian. Kemudian kita masuk daripada ajaran John Locke. Ajaran John Locke tentang negara dan hukum ini ditulis dalam bukunya yang terkenal, yaitu Two Treatises on Civil Government. Kemudian kita masuk ke pendapat John Locke tentang hukum alam. Di sini John Locke berpendapat bahwa hukum alam tetap mempunyai dasar rasional dari perjanjian masyarakat yang timbul dari hak-hak manusia dari keadaan alamiah. Tetapi cara berpikir yang bersifat logis, deduktif, matematis telah dilepaskan dan diganti dengan suatu cara berpikir realistis dengan memperlihatkan sungguh-sungguh praktek ketatanegaraan dan hukum. Nah, kemudian kita masuk ke materi mengenai ajaran tentang hak-hak azazi. Di sini, menurut John Locke, dalam keadaan bebas atau alamiah itu manusia telah mempunyai hak-hak alamiah, yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi. Hak-hak alamiah yang dimasukkan adalah yang pertama, hak akan hidup, yang kedua, hak akan kebebasan atau kemerdekaan, yang ketiga, hak akan memiliki sesuatu. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Tugas negara menurut John Locke. Di sini John Locke berpendapat bahwasannya tugas negara adalah menetapkan dan melaksanakan hukum alam. Hukum alam di sini dalam pengertiannya yang luas, artinya negara itu tidak hanya menetapkan dan melaksanakan hukum alam saja, tetapi dalam membuat peraturan atau undang-undang, negara pun harus berpedoman pada hukum alam. Tugas negara menurut John Locke. Dengan demikian, tugas negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, legislatif, yang dimana membuat dan menetapkan peraturan. Jadi dalam hal ini, negara melaksanakan kekuasaan perundang-undangan. Untuk yang kedua, eksekutif dan yudikatif, di mana lembaga ini melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dan mengawasi pelaksanaan tersebut. Kemudian yang ketiga, federatif, yang dimana kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan negara-negara lain. Kemudian dari ketiga tugas inilah yang kita sebut dengan trias politika. Selanjutnya kita masuk kepada kriteria bentuk negara menurut John Locke. Kriteria bentuk negara dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, monarki, yang dimana kekuasaan perundang-undangan diserahkan pada satu orang saja. Yang kedua, aristokrasi, yang dimana kekuasaan diserahkan pada beberapa orang atau dewan. Kemudian untuk yang terakhir, demokrasi, yang dimana kekuasaan perundang-undangan diserahkan pada masyarakat seluruhnya atau rakyat, sedangkan pemerintah hanya menjalankan saja. Kemudian kita masuk pada tujuan negara menurut John Locke.
Sejarah berpendapat bahwa perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat, dan selanjutnya negara itu hanya tujuannya adalah memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.